Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Faqala aidan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin, mari sama-sama kita aturkan puji berserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dalam rangka setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, kita mengadakan kajian, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, pada hari ini mungkin kita akan sedikit mengulas tentang kajian daripada kitab Safinatun Najah, yang mana dalam kitab tersebut membahas tentang najis yang bisa suci dan pembagian najis dan juga cara menghilangkan najis tersebut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Allazi yathuru minan najasati salasatun. Dalam kitab dijelaskan bahwasanya fasal yang menjadi suci daripada najis ada 3 perkara. Yang pertama, al-khamru iza takhalat bin nafsiyatiha. Yang pertama itu apa? Al-khamru, minuman keras, khamr. Itu aslinya apa? Najis. Tuh. Tapi bisa suci iza takhalat bin nafsiyatiha. Nah, jadi kalau misalkan minum itu sama saja seperti minum najis gitu ya, minum kotoran. Al-khamru iza takhalat bin nafsiyatiha. Yang pertama adalah khamr, arak yang berubah dengan sendirinya. Nah, mungkin ketika arak itu didiamkan, kan itu hasil fermentasi, lama-lama didiamkan, dia berubah, tidak lagi menjadi arak tapi menjadi cuka, contohnya begitu. Nah, maka yang tadinya haram bisa menjadi suci ketika dia telah berubah dari khamr menjadi cuka, halal kalau cuka. Yang kedua, jildul maiti iza dubigo. Yang kedua adalah kulit bangkai. Bangkai itu haram, mau bangkai kambing, mau bangkai sapi, itu haram kecuali dia disembelih. Tuh, kalau disembelih nggak haram matinya. Tapi kalau dia matinya karena sakit atau karena ketabrak mobil, mati tuh sapi atau kambing, maka bangkai itu haram. Akan tetapi bisa disucikan apa? Bisa menjadi suci, tapi bukan dagingnya yang suci, melainkan adalah jildul maitah, kulitnya bangkai. Kecuali 2 bangkai, kecuali 2 ya yang benar-benar zatnya najis secara
lizatihi, yaitu adalah kalbun au hinjir, anjing dan babi. Dia tidak bisa disucikan, baik itu tulangnya, rambutnya, bulunya, nggak bisa disucikan. Beda dengan hewan lain kayak kambing atau domba, sapi, itu masih bisa ketika dia menjadi bangkai, masih bisa kulitnya idza takhallat dubiku, jadi bisa disucikan. Tapi kalau dua itu udah nggak bisa, mau dia disembelih gitu, mau disembelih kayak matinya, atau mau di pas kurban, nggak sah tuh, najis, dia nggak bisa suci. Tapi kalau jildul maitah, kecuali anjing dan babi, masih bisa disucikan dengan disamak. Samak tuh dikeringin, biasanya pakai garam, dijemur. Biasanya buat beduk atau bikin kikil itu ya, masih bisa kali kalau disamak. Yang ketiga, masara jauhainan. Yang ketiga adalah binatang yang disembelih. Nah tadi tuh, kalau tadi kan binatang yang gak disembelih itu kalau mati haram, kalau disembelih dia suci, dia bisa dimakan. Nah makanya hati-hati juga tuh kalau beli ayam. Kalau ayamnya tiren mati kemarin haram, maksudnya nggak disembelih pakai bismillah dan sebagainya, itu haram. Tapi ada juga praktek-praktek yang menjamak, kayak perusahaan-perusahaannya chicken itu yang potongnya sekaligus. Jun FC. Kalau Jun FC satu-satu kayaknya. Nah, itu tadi daripada perkara najis yang bisa disucikan. Ada 3. Ada khamr iza takhalat binafsiyatiha, yang berubah dengan keadaan sendirinya. Kemudian ada jildul maitah iza dubigo, ada kulit bangkai yang disamak, itu bisa suci. Yang kedua, masarul hayawanan, yaitu adalah hewan yang disembelih. Asalnya dia itu kalau misalkan mati jadi bangkai itu haram, ketika disembelih membaca asma Allah, kemudian baca asma Allah, Allahu Akbar, saat sembelih, maka hewan tersebut, sembelihan tersebut menjadi suci. Yang kedua adalah pembagian najis tersebut. Al najis satu salah satu. Najis terbagi atas 3. Yang pertama mughalazatun. Mughalaza apa? Yaitu adalah najis yang berat atau najis besar. Ini kita harus bisa membedakan, karena masing-masing beda cara untuk mensucikannya. Kalau mughalazah itu najis besar. Najis besar itu apa? Dan najis besar itu adalah najasatun kalbi wal khinjiri wal far'a ahadihima. Najis besar itu adalah najis anjing dan babi atau yang lahir dari keduanya. Nah, ini mughalazah. Nih, najis besar. Nanti cara menghilangkan najisnya beda, lebih berat, karena ini salah satu najis besar dan agak sulit untuk menghilangkan najisnya. Yang kedua mutawassithah, yaitu adalah najis yang pertengahan. Apa najis pertengahan itu? Al mutawassithah najasatun kalbi wal hinjiri wa ghairi ahadihima, yaitu adalah selain daripada najis anjing dan babi atau yang lahir daripada keduanya. Wal mukhaffafa, dan najis mukhaffafa atau najis yang ringan adalah najasatul kalbi wal hinjiri wal warraf'al ahadihima, yaitu adalah najisnya kencing, baul kencingnya bayi yang belum makan nasi atau berumur 2 bulan gitu, kurang lebih. Nah, itu disebut najis mukhaffafa.
Dan mutawassithah itu selain daripada najis dari keduanya tadi, bukan dari najis mughallazoh yang kayak anjing, babi dan yang lahir dari keduanya, atau najis anak kecil kayak kencingnya anak kecil, itu mutawassithah. Nah, cara untuk menghilangkan najisnya kalau misalkan najisnya mughallazoh adalah dengan kita mencuci, membilas dengan 7 bilasan. Kalau misalkan kena air liurnya anjing, atau kita misal anjingnya basah, terus kita kena cipratan itu termasuk kita terkena najis mughallazoh. Maka harus dibilas 7 air, salah satunya itu dengan turab, dengan debu atau dengan tanah. Misalkan kita bilas dulu nih, pertama 1 bilasan, kemudian kita pakai tanah, kemudian kita bilas lagi dengan 7 kali bilasan. Itu kalau misalkan terkena najis mughallazoh. Kalau najis mukhaffafa, najis yang ringan. Kalau najis yang ringan itu dengan mencipratkan saja. Kayak misalnya kita terkena air kencing bayi yang umurnya masih 2 bulan, cuma minum ASI aja, itu bisa hilang najisnya dengan mencipratkan air. Cukup dengan mencipratkan air saja kepada yang terkena najis, cukup mukhaffafa, ringan. Kemudian yang mutawassithah, yang pertengahan, yaitu menghilangkannya dengan mencucinya. Cukup dengan mencucinya. Ketika itu terkena misalkan najis kencing, atau yang bukan najis anak kecil, terkena kencing atau terkena kotoran, cukup untuk ainiyahnya dibuang, kemudian dibilas. Itu. Nah, itu tadi daripada pembagian najis dan cara menghilangkan najis. Dan juga haram atau najis yang bisa menjadi suci. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa manfaat. Karena salah satu yang perlu diperhatikan adalah najis gitu ya. Karena penting untuk sarana ibadah kita. Kalau kita nggak paham najis, pembagian najis dan cara menghilangkannya, nanti ibadah-ibadah kita yang lain gitu diragu. Udah bersih belum nih gitu. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau bertanya?